Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Nur Aisyah. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Kawali. Saya mengajar mata pelajaran Praktikum Akuntansi Keuangan Lembaga Garing Instansi Pemerintahan di kelas 11 AKL 1. Pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Desember 2022, saya melaksanakan video pembelajaran UJIN dengan materi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan menggunakan model pembelajaran problem-based learning serta menggunakan metode talking stick. Selamat menyaksikan. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, apakah semuanya hadir? Hadir. Untuk absen dulu ya. Iya. Yang pertama ada Rina, Alisa, Salsa. Alhamdulillah ya, hadir semuanya. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang transaksi akuntansi penerimaan pembiayaan dan akuntansi pengeluaran pembiayaan. Nah, di sini ya kita akan belajar tentang laporan akuntansi keuangan desa. Kalian harus jangan merasa bahwa materi atau pelajaran praktikum keuangan lembaga itu dianggap susah. Ya, karena nanti ketika kalian sudah belajar ya kelas 11 kelas 12 sudah belajar tentang laporan keuangan desa dan juga satker, nanti di dunia kerja itu dibutuhkan, dimana sekarang banyak orang yang berbondong-bondong untuk kerja di desa karena ada peluang dari kita jurusan akuntansi itu ada peluangnya, dimana di desa itu ada laporan keuangan desa ya, dimana desa sudah memiliki PAD. Pernah lihat nggak ada baligo di desa? Nah, di sana ada anggaran desa, pernah lihat? Nah, siapakah yang nanti akan menyusun laporan keuangan desa? Itu adalah orang-orang yang ahli di bidang akuntansi tentang keuangan desa. Ya, jadi jangan patah semangat bahwa belajar tentang laporan keuangan desa ataupun laporan keuangan satker buat apa sih nantinya? Ya, jangan seperti itu. Ya, jadi kita harus bersemangat, ya, harus memiliki motivasi bahwa pelajaran ini akan penting untuk masa depan kalian. Nah, di mana di sebelumnya ya, materi sebelumnya apa? Tentang apa? Belajar. Coba diulangi satu kali lagi apa? Belanja satuan kerja perangkat daerah. Ya, betul, belanja satuan kerja perangkat daerah. Ya, di mana kita mulai mengenal tentang belanja satuan kerja perangkat daerah. Ada yang bisa mengungkapkan materi sebelumnya tentang belanja satuan kerja perangkat daerah? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Fardiani. Di sini saya akan mengulang lagi materi yang kemarin. Iya. Belanja pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam belanja daerah terbagi menjadi dua, yaitu belanja operasional dan juga belanja modal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi yang lain? Oh ya, silahkan Salsa. Baik, di sini saya akan menyampaikan penjelasan dari belanja dalam zakat. Yang kedua ada belanja operasional. Dalam pengertian dari belanja operasional sendiri adalah belanja yang dikeluarkan dari kas umum negara untuk menyelenggarakan kegiatan operasional atau sehari-hari yang bermanfaat untuk jangka pendek. Nah, dalam belanja operasional terbagi menjadi dua. Yang pertama ada belanja pegawai dan belanja barang. Nah, dalam PMK nomor 112 tahun 2012, dalam belanja barang ada terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada belanja barang dan jasa, yang kedua ada belanja pemeliharaan, dan yang ketiga ada belanja perjalanan dinas. Mungkin itu penjelasan dari saya mengenai belanja operasional. Terima kasih yang sudah memaparkan materinya tentang belanja. Nah hari ini ya berkaitan dengan belanja. Di sini kita akan membahas materi tentang transaksi akuntansi penerimaan pembiayaan dan transaksi akuntansi pengeluaran pembiayaan. Selanjutnya, KD pada kompetensi ini bisa dilihat ya tampilannya. Nah, di sini tentang menganalisis transaksi akuntansi penerimaan pembiayaan dan akuntansi pengeluaran pembiayaan di desa atau kelurahan. Yang selanjutnya adalah melakukan pencatatan akuntansi penerimaan pembiayaan dan akuntansi pengeluaran pembiayaan di desa. Tapi ya karena durasi kita ya saat 2 jam pelajaran ya, maka ya akan kita pelajari hanya mengenal tentang materi akuntansi penerimaan pembiayaan dan akuntansi pengeluaran pembiayaan di desa. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini ya, yang pertama adalah akuntansi penerimaan pembiayaan di desa. Yang kedua adalah kalian harus bisa menjelaskan tentang akuntansi pengeluaran pembiayaan desa atau kelurahan. Ya, selanjutnya adalah menentukan transaksi akuntansi penerimaan pembiayaan dan akuntansi pengeluaran pembiayaan di desa atau kelurahan. Selanjutnya adalah menganalisis transaksi akuntansi penerimaan pembiayaan dan akuntansi pengeluaran pembiayaan di desa atau kelurahan. Kenapa sih dari belanja masuk ke pembiayaan? Ya, karena ketika kita akan melakukan belanja, di sini kita harus ada dulu penerimaan pembiayaannya. Penerimaan pembiayaan di desa itu dari mana saja, dari apa saja, dan untuk pengeluarannya juga ya. Anggaran di desa misalkan yang dari pemerintah pusat itu 1M APBDes-nya. Nah, untuk apa saja alokasinya ya sebelum nanti melakukan belanja desa. Halo, kunaon? Hai. Nah, materinya yang akan kita pelajari adalah transaksi akuntansi penerimaan pembiayaan di desa atau kelurahan dan transaksi akuntansi pengeluaran pembiayaan di desa atau bisa diikuti untuk materi. Jadi kita hari ini materinya hanya dua ya. Yang pertama tentang apa? Penerimaan pembiayaan desa atau kelurahan dan pengeluaran pembiayaan di desa atau kelurahan. Ya, materinya dua. Nah, hari ini kita belajarnya akan seperti apa? Mungkin hari ini kita akan berbeda, tidak akan seperti biasanya ya. Di sini langkah-langkah pembelajaran yang pertama adalah guru membentuk kelompok secara heterogen. Ya, nanti kalian akan dibentuk kelompok. Ya, nanti kelompoknya ibu yang menentukan. Ya, jadi tidak semaunya kalian mau kelompok sama siapa dan sama siapa. Yang kedua adalah guru menyiapkan sebuah tongkat yang panjang. Nah, ini tongkat yang akan kita gunakan. Tahu ini apa? Tongkat. Selanjutnya adalah membagikan LKPD. Untuk pembagian LKPD ini untuk pembagian materi dan juga langkah-langkah pengerjaan yang harus kalian lakukan. Selanjutnya adalah siswa berdiskusi. Guru mempersilahkan tiap kelompok untuk melakukan presentasi. Ya, nanti setelah kalian diskusi terus pekerjaan
pekerjaan apa yang harus kalian lakukan, nanti lihat di LKPD. Nah, nanti presentasi. Siap presentasi? Siap. Selanjutnya adalah setelah presentasi berakhir, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempelajari materi yang sudah disampaikan. Ya, jadi nanti ada jeda. Sebelum kita permainan menggunakan tongkat ini, ya kalian nanti menghafal atau membaca dulu materi yang sudah dipresentasikan oleh kelompok yang nanti akan rubrik penilaiannya. Silakan bisa dilihat komponen yang akan dinilai itu ada 4. Yang pertama adalah persiapan, kerjasama tim pada saat observasi atau diskusi. Yang kedua adalah proses diskusi, keaktifan dalam berdiskusi. Yang selanjutnya adalah hasil kerja. Yang keempat adalah waktu. Nah, untuk selanjutnya adalah rubrik evaluasinya. Nah, untuk rubrik evaluasi itu ada 3. Yang pertama adalah intonasi jelas, berani untuk mengungkapkan pendapat, kesesuaian jawaban dengan kunci jawaban. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Kalau tidak, kita pembagian kelompok. Silahkan bisa bagi yang duduknya tadi tidak beraturan, silahkan berpindah ke kelompoknya sesuai kelompok namanya. Ya, silahkan berpindah. Selanjutnya pembagian LKPD. Mana kelompok 1? Mana kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Ya. Silakan dibaca LKPD-nya. Ya, silakan dibaca langkah-langkah apa yang harus kalian lakukan. Ini pembagian materinya kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk pembagian materinya, ya silakan lihat di LKPD. Silakan dibaca, dipelajari LKPD-nya, dan silakan dilihat instruksi kerjanya seperti apa. Ada kesulitan dalam pengerjaan tugasnya? Tidak. Pakai aplikasi apa yang digunakan? Pakai Canva. Apakah semuanya sudah beres? Sudah beres bikin PowerPoint-nya? Sudah. Kalau sudah, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Ya. Sudah siap untuk presentasi? Insya Allah. Siap. Siap. Stop dulu, beresin dulu kursinya. Siap presentasi? Siap. Ya, silakan untuk kelompok pertama untuk presentasi. Sekarang kita akan melihat, ya, atau kita akan mendengarkan presentasi kelompok pertama, ya, tentang pembiayaan. Ya, jadi silakan yang lainnya silakan bisa sambil mencatat materi dan juga silakan menyimak materi, dan nanti ada sesi tanya jawab. Ya, jadi nanti persiapkan fokus mendengarkan penyampaian materi dari kelompok 1, dan nanti siapkan catatan kecil untuk memberikan pertanyaan kelompok 1. Bisa diikuti? Bisa. Ya, silakan kelompok 1 memulainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan sebuah materi mengenai penerimaan pembiayaan desa atau kelurahan. Sebelum ke intinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana. Perkenalkan, nama saya Nursifa. Perkenalkan, nama saya Adelina Helena. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja materi mengenai penerimaan pembiayaan. Dimulai dari rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembiayaan. Pembiayaan menurut Permendagri
nomor 113 tahun 2014. Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang akan dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Untuk materi selanjutnya yaitu macam-macam pembiayaan yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. A. Penerimaan pembiayaan mencakup 1. Sisa lebih perhitungan anggaran silpa tahun sebelumnya. 2. Mencakup pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, sisa dana kegiatan lanjutan. Hal tersebut seperti kelebihan penerimaan pendapatan asli desa, kelebihan penerimaan alokasi dana desa, kelebihan dana penerimaan lain-lain, kelebihan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, sisa dana kegiatan. Silpa juga merupakan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya. Silpa menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan, dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran sebelum diselesaikan. Kemudian yang ketiga, pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenaan. Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan. Yang keempat, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Yang kelima, penerimaan pinjaman. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah memaparkan materi mengenai penerimaan pembiayaan. Sebelum saya mengakhiri presentasi pada kali ini, silakan apabila dari kalian ada yang ingin bertanya kepada kelompok kami. Dipersilakan. Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan Salsa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masudel Reza, perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan pada kelompok 1, yaitu mengapa sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa masuk pada penerimaan pembiayaan? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Salsa, perwakilan dari kelompok 4 yang telah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Izinkan kami mendiskusikan terlebih dahulu. Baik, di sini kami sudah ada jawabannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, mengapa sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya masuk pada penerimaan pembiayaan. Itu tuh karena pada pasal 137 menyatakan bahwa sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan karena digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja. Cukup? Apakah cukup? Apakah bisa dipahami? Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Baik, sekian yang bisa kami presentasikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok satu duduk kembali. Selanjutnya presentasi kelompok 2. Sudah siap kelompok 2? Sudah. Silakan ke depan.
menjelaskan materi mengenai pengeluaran pembiayaan. Sebelum masuk kepada pembahasan, izinkan kami dari kelompok 2 untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mita Maharani. Perkenalkan, nama saya Hani Harliani. Perkenalkan, nama saya Ait Siderhima. Perkenalkan, nama saya Sofiani. Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasan, yaitu pengeluaran pembiayaan. Dalam pengeluaran pembiayaan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pembentukan dan penambahan dana cadangan. Yang kedua ada penyertaan modal desa, dan yang terakhir yang ketiga ada pembayaran hutang. Langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pembentukan dan penambahan dana cadangan yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilakan. Baik, saya akan memaparkan tentang pembentukan dan penambahan dana cadangan. Dana cadangan digunakan untuk membiayai kegiatan yang sudah ditetapkan dalam pembentukan dana cadangan. Dana cadangan tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 tahun anggaran yang ditetapkan dalam peraturan desa. Pembentukan dana cadangan dengan peraturan desa paling sedikit meliputi penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan dana, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala desa. Untuk pembahasan yang kedua, yaitu penyertaan modal desa, akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi, penyertaan modal desa adalah di mana pemerintah desa dapat melakukan investasi pada badan usaha milik desa atau yang biasa kita kenal dengan BUMDes ataupun badan swasta lain. Penyertaan modal ini dilakukan oleh kepala desa dan disetujui oleh BPD apabila sudah ada peraturan untuk pemerintah desa tersebut. Penyertaan modal desa ini masuk ke dalam pengeluaran pembiayaan dikarenakan nantinya akan digunakan sebagai penganggaran kekayaan pemerintah desa untuk diinvestasikan, baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang. Dan yang terakhir adalah pembahasan mengenai pembayaran hutang yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilakan. Oke, baik. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai pembayaran hutang di desa atau kelurahan. Pembayaran kewajiban desa yang timbul akibat pinjaman desa kepada pihak lain, yang mana utang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintahan daerah. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Bila ada yang ingin dipertanyakan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Lestari. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya. Bisa berikan kesimpulan yang lebih singkat dan jelas mengenai cakupan pengeluaran pembiayaan, mengenai pembentukan dan penambahan dana cadangan? Untuk pertanyaannya kami simpan dulu, izinkan kami untuk berdiskusi untuk mencari jawabannya. Untuk jawabannya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan izinkan saya untuk menjawab. Jadi, dana cadangan adalah dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang sudah ditetapkan dalam pembentukan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri karena setiap kegiatan yang membutuhkan dana dan dana tersebut dikeluarkan dari kas umum daerah itu adalah pengeluaran pembiayaan. Apakah cukup? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Jika tidak ada yang ingin dipertanyakan lagi, saya tutup. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahannya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Nah, berikut pemaparan materi ya dari pembahasan kita tentang apa ayo? Pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Ya aduh, ini gimana ya? Nah, sekarang kan kita sudah mendengarkan atau sudah mendengarkan pemaparan materi dari tiap-tiap kelompok tentang pengeluaran pembiayaan dan penerimaan pembiayaan. Untuk sekarang ya kita akan permainan itu evaluasi, tapi evaluasinya dalam bentuk permainan yaitu talking stick ya. Masih ingat yang tadi ya, kita akan membuat lingkaran ya. Kita akan bernyanyi dan kita akan mengalihkan tongkat ini dari satu siswa ke siswa yang lain ya. Nah, tapi sebelum itu silahkan dulu baca materi yang sudah tadi disampaikan oleh teman-teman kalian. Baca materinya. Ya, Ibu kasih waktu 15 menit untuk membaca materi tentang penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Nah, silakan. Sudah cukup? Sudah. Kalau sudah, kita buat lingkaran. Pindah ke sebelah kanan. Kita mulai permainannya. 1, 2, 3. Bantu ada 5. Baik, perhatikan ke sini, kita putar dulu akan mendapatkan soal apa ya, Kakak? Selamat, silakan. 1, 2, 3. Silakan pindahkan tongkat. Ulangi lagi. 1, 2, 3. Bantu ada 5. Rupa warnanya kuning kelabu, merah muda dan biru. Terus salah dicoba, hatiku sangat kacau. Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Sebutkan yang termasuk pada pembiayaan. Ya. Penerimaan. Apa saja yang termasuk ke dalam pembiayaan? Ada berapa tadi penerimaan pembiayaan? Hayo apa? Sebutkan yang termasuk ke dalam pembiayaan. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Diulangi lagi. Nih ya. Apa di sini pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Sebutkan yang termasuk pada pembiayaan. Ada berapa pembiayaan? Ada 2. Yang pertama, penerimaan pembiayaan dan yang kedua pengeluaran pembiayaan. ya. Ayo putar lagi.
kepala desa. Ya, terima kasih. Nah, permainannya sudah selesai, silahkan kembali ke tempatnya masing-masing. Bagaimana permainannya? Seru. Bagaimana tingkat konsentrasinya? Kayaknya konsentrasinya girang ya, agak lumayan liar karena menginginkan untuk tidak mendapatkan tongkat. Ya. Nah, itulah adalah salah satu permainan atau salah satu model ya metode pembelajaran, yaitu tentang talking stick, yaitu tentang permainan tongkat. Nah, aplikasinya adalah seperti itu ya, meskipun soalnya kadang-kala ada juga yang diberikan langsung oleh guru, tapi karena di sini ibu menggunakan Tipek ya, itu tadi menggunakan salah satu aplikasi ya yang ada di internet ya. Nah, selanjutnya ya kita sudah di akhir pembelajaran kita. Nah, di sini kalian ibu ingin tahu ya, dari tadi mulai dari mengenal ya materi yang akan kita pelajari hari ini tentang penerimaan pembiayaan. Yang selanjutnya kalian berdiskusi, membuat PowerPoint. Terus tadi juga sudah ada penampilan ya presentasi ya dari tiap-tiap kelompok. Nah, silahkan ibu pengen tahu ada nggak yang mau menyimpulkan tentang penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan? Coba siapa? Ibu nggak akan menunjuk satu atau dua siswa, tapi ini yang mau siapa? Silahkan. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini mengenai materi pembiayaan. Menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014, pembiayaan desa itu meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran yang selanjutnya. Nah, untuk pembiayaan itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada penerimaan pembiayaan cakup dan yang kedua ada pengeluaran pembiayaan cakup. Ya, terima kasih Elsa. Selanjutnya siapa? Silahkan. Baik, saya akan menyampaikan materi hari ini. Yang ke satu, penerimaan pembiayaan, yaitu mencakup satu, sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun sebelumnya. Dua, mencakup pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Tiga, pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenaan. 4. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Dan yang terakhir, penerimaan pinjaman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu orang lagi? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Selda. Di sini saya akan menyimpulkan materi mengenai pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan mencakup yang pertama pembentukan dan penambahan dana cadangan. Dana cadangan digunakan untuk membiayai kegiatan yang sudah ditetapkan dalam pembentukan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala desa. Yang kedua, pernyataan modal desa. Pemerintah desa dapat melakukan investasi pada BUMDes, badan usaha milik desa, atau badan swasta lainnya. Dan yang ketiga, pembayaran hutang, pembayaran kewajiban desa yang timbul akibat pinjaman desa pada pihak lain. Ya, terima kasih ya. Jadi itulah materi pemaparan hari ini, dan untuk minggu depan ya kita akan belajar tentang transaksi akuntansi pembiayaan di desa dan transaksi akuntansi penerimaan pembiayaan di desa. Jadi ya kalau kemarin kita belajar sudah juga menjurnal, nah berarti nanti minggu depan, di pertemuan minggu depan kita akan
belajar menjurnal tentang penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Nah, yang disiapkan di minggu depan ya alat tulis, jangan lupa kalkulatornya dibawa. Ya, siap? Siap. Ada dulu yang mau ditanyakan sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini? Tidak. Silakan dibereskan dulu buku-bukunya dan alat tulisnya. Jadi ingat, minggu depan kita akan belajar ya menyusun laporan keuangan tentang penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan di desa. Yang paling utama, kalian jangan ketinggalan untuk membawa apa? Kalkulator. Siap? Siap. Baiklah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Dicukupkan sekian. Mudah-mudahan kalian dapat mengambil atau dapat mengambil hikmah dari pertemuan hari ini, dan kalian juga bisa ya memahami materi pertemuan hari ini tentang penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Ya, silakan sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan untuk pindah ruangan dan mengikuti pelajaran berikutnya. Demikian video pembelajaran UKIN dengan materi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Mohon maaf apabila dalam pembuatan video ini terdapat kesalahan dan kekeliruan. Semoga video ini bisa menjadi bahan penilaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.